Terus dia buat klarifikasi dengan mengupload ulang konten dia saat diundang di acara TV ya. Terus dia bilang, entah belum ketemu orang yang tepat, tapi masih aja dirusuin kejadian gak penting. Balik ke Medan dan bergabung dengan keluarga kecil saya di Medan sekarang. Jadi kamu tagih uang hasil konten kamu yang ada di TikTok, YouTube. Jangan mau kamu dikasih kayak gitu. Wah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini ada klarifikasi dari Dr. Richard Lee tentang kasus dari Pharrell ya. Dan ternyata Pharrell beneran pulang ke Medan. Dari Palembang dia pulang ke Medan. Kok gitu sih ya? Dan dia juga buat cerita yang dimana dia dihujat netizen nih karena dari pilihannya. Oke, mari kita bahas dari klarifikasinya Dr. Richard Lee tentang kasusnya ini. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys diklik tombol subscribe. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kita mulai sekarang juga. Let's go! Teman-teman, ini diklarifikasi dari story Dr. Richard Lee. Jadi Dr. Richard Lee itu memposting sebuah story tentang kasus dari Pharrell sendiri. Dia klarifikasi ya tentang kasus Pharrell. Oke, kita coba masuk ke story-nya ya. Oke, kalau kita lihat dari story-nya sendiri, Dr. Richard Lee dia sedang berada di Cina ya. Kalau kita lihat story, dan ini baru diupload sekitar 22 jam yang lalu, karena dia bilang sendiri bahwa dia lagi ada pekerjaan bisnis, makanya dia nggak bisa nyamperin Pharrell. Terus dia buat klarifikasi dengan mengupload ulang konten dia saat diundang di acara TV ya. Terus dia bilang, entah belum ketemu orang yang tepat. Karena sejujurnya yang di sini yang beruntung sebenarnya bukan Pharrell, sebenarnya aku yang beruntung. Karena aku tuh orang yang miskin, orang yang susah, tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Mungkin kalian tahu lah, orang ngelihat Dr. Richard terus memang sukses. Cuma aku dari dulu mencari seorang yang... Nah, di video itu Dr. Richard Lee kayak bangga banget bisa nemuin Pharrell. Ternyata saat dia masuk, Pharrell malah ingin keluar guys. Klarifikasi Dr. Richard Lee ya, dia cuma bilang, ya mungkin si Pharrell ini bukan orang yang tepat gitu. Ya dia mungkin salah milih orang ya, gara-gara udah membiayain ya. Wah, gimana nih? Apakah Dr. Richard Lee rungkat? Ya, oke. Dan ini story dia yang kedua, dia emang lagi ada di Cina ya, Guangzhou. Jadi dia nggak bisa nyamperin Pharrell ya, kasus kayak gini. Dan alasan dia juga, yang pertama dia di Cina. Di sini ada story yang dimana kalau kalian perhatikan ini diupload oleh istrinya dan di tag seperti Dr. Richard jam 7.15 pagi belum bangun. Nah, ini anaknya ya. Terus dibilang kayak gini, I miss you soon. Udah berapa minggu gak pulang dan gak ketemu anak karena lagi kejar project di Jakarta ya. Semua slot kerjaan full sampai 3 bulan ke depan, tapi masih aja dirusuin kejadian gak penting. Kejadian gak penting ya, ini lebih ke Pharrell sih ya. Nah, ini dia ya, kejadian yang gak penting. Jadi mungkin Dr. Richard Lee gak mau klarifikasi lebih dalam karena buat dia kejadian ini gak penting gitu ya. Ya gak tahu juga kalau emang buat anaknya, tapi ini kayaknya lebih ngarah ke Pharrell sih ya. Karena kejadian kayak gini gak penting buat dia ya. Udah dibiayain, udah dikosin. Kalian tahu biaya kos per bulannya berapa? 2 juta ya. Ya kos di Palembang tentu aja dengan fasilitas yang dibiayain, dengan menurut gue tempat yang sangat bagus banget, ruangan ber-AC, tempat tidur nyaman, ada di balkon. Kalau lo pusing lo bisa ngeliat suasana gitu ya. Dan deket danau, kurang apa lagi gitu ya fasilitas yang diberikan. Dikasih laptop, dikasih HP. Sayang banget si Pharrell ini kagak mau gitu ya. Agama meneruskannya. Udah di sekolahan masuk Xaverius ya. Kenapa Pharrell bisa masuk Xaverius? Karena Dr. Richard Lee adalah alumni Xaverius guys. Itu hal yang perlu kalian ketahui ya. Sayang banget. Oke, kita lihat dari klarifikasi Pharrellnya sendiri. Ini kan Dr. Richard Lee cuma nanggapin ini nggak penting lah buat dibahas terus ya. Oke, jadi di video ini ya mungkin aja bisa dihapus video ini. Jadi mumpung belum dihapus, kita bisa nonton nih ya. Bentar lagi kayaknya bakal dihapus sih, karena ini kayak blunder banget gak sih? Oke, kita lihat salah satu kontennya yang hampir 1 juta penonton nih. Bentar lagi bakal rame sini, gue yakin guys. Oke, jadi dia di sini posting, dia bilang langsung trending Pharrell Aditya. Iya gimana gak trending ya? Kamu diundang ke acara TV, Rel, di acara TV, terus Pharrell Aditya trending. Nah, next. Orang lain mencari. Oke, di sini banyak banget
cari ya, Farel diduga keluar Saverius, Farel Richard Lee minta ganti rugi pada Farel pemulung botol. Kok ada botol bekas guys? Masalah Farel Dr. Richard Lee, tanggapan Dr. Richard Lee, Farel berhenti sekolah, Dr. Richard Lee minta ganti rugi, perseteruan Farel dan Dr. Richard Lee, Farel disuruh ganti rugi ya. Nah kayak gitu. Next. Terus dia ngelihat video, distis, dihina, dibilangin buruk, nggak apa-apa, nggak masalah apapun kata kalian. Farel ingat, Rel, mentalmu tuh kuat banget, tapi bagus sih mental kuat, cuma ini bukan mental kuat, ini kamu harus sadar diri gitu ya. Kamu berubah, nenek kamu ya, kamu bakal berubah, sumpah. Siapa sih yang gak mau jadi Farel? Gue aja mau guys. Anda disekolahin, biaya hidup dibiayain, tempat tinggal dikosin, fasilitas yang paling bagus, sekolah paling bagus, HP dibeliin, laptop dibeliin. Wah, dan neneknya dikasih biaya hidup. Kurang apa lagi Rel? Yang pun tuh nenek kamu bangga banget. Next. Di komen kedua, udah tinggal sama nenek aja, kalau urusan prestasi itu belakangan, yang penting nenek aja dulu. Jalan sukses beda-beda, ada yang berprestasi, ada juga sukses tanpa prestasi. Ini bukan masalah prestasi bro, ini bukan masalah prestasi. Dia cuma jalanin buat belajar ya. Terus di sini Farel bilang, sebenarnya banyak DM yang positif maupun negatif, tapi ini komen yang Farel pilih. Thank you sudah sepahaman. Rel, itu cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bentar loh Rel. Gak seumur hidup. Ya nanti setahun kan kamu pasti bisa balik, ada namanya libur sekolah. Wah gila sih, gue ngebayangin apalagi fasilitas yang diberikan Dr. Richard, menurut gue gak tanggung-tanggung sih. Kayak kendaraan pun dia belikan ya, apalagi cuma tiket pulang pergi gitu buat ketemu neneknya. Lu kalau kangen ya bilang aja gitu Dr. Richard gitu, kenapa harus cabut gitu ya. Oke lanjut. Ini jadi Farel klarifikasinya ini ya, dia klarifikasi intinya pengen tinggal sama neneknya ya. Jadi klarifikasi dia intinya dia nggak betah karena di sana nggak ada nenek gitu, alasan utama dia. Oke lanjut next. Terus ada netizen bilang gak bersyukur. Mungkin dari sini Farel belajar tentang syukur, dan kamu lebih apa ini, mengerti ya kali ya, tentang mengetahui dalam masalah gimana ya. Ya tulisannya kepotong guys. Next. Woi bencong, depan orang kayak banget bang. Depan orang apa ini guys? Kita lihat ada komen lagi dari komen negatif netizen. Dasar manipulatif, biar lo keluar-keluar. Kalau lo digituin ini sama Dr. Richard juga, orang sudah tahu, sudah bisa ngebaca sikap lo itu gimana, karena kagak bego ya. Jadi gue gak heran kalau hidup lo sengsara gitu. Gak heran juga kalau nyokap lo gak mau berhubungan sama lo lagi, sampai gak mau anggap lo anak lagi, ternyata lo sumber masalah. Hahaha. Gue heran lo bisa cepet introspeksi diri. Jangan terus anak jadi boti yang menyalahkan keadaan, padahal lo sendiri yang buat keadaan lo begitu. Gila, ini komen dari netizennya emang agak menyakitkan sih ya buat gue ya. Terus apa nih jawaban dari dia? Hina lagi ayo. Emang iya kok, pantas banget ditinggal lagi. Gak berharap tinggal sama orang tua saya. Emang Farel mental baja guys, ditanggapin komen-komen kayak gini ya, ditanggapin sama dia. Kalau gue jadi Farel ya, posisi gue jadi Farel, gue bakal mikir sih ulang sih. Apalagi yang dikasih fasilitasi. Terus kalau ngebahas komen-komen netizen, gue gak akan ngebahas sih, karena masalahnya bakal tambah panjang ya. Makin banyak the next netizen yang benci dengan Farel, yang dimana awalnya dia ngedukung, tapi dengan kayak gini Farel bakal banyak dibenci sih ya. Karena gue yakin banyak yang di posisi yang ingin seperti Farel. Kapan lagi lo sekolah didapat gaji gitu kan? PNS mana gitu di sekolah kan dapat gaji kan. Terus nanti ketika lo udah lulus SMA, lo dapat kerjaan. Siapa ya gak mau? Gue aja mau coy. Farel kocak ya, kalau udah dikasih itu tahu terima kasih, tahu diri, masa depan udah di depan mata. Berjuang habis-habisan harusnya. Kalau emang hidup itu milik kamu, ya ngapa dari awal kagak ditolak, kocak. Gak lagi ngelawak bang. Ditanggepin ya kayak gini. Ini harusnya jadi koreksi dia ya, karena kita tahu dong si Farel ini
selalu memposting sebuah video tentang kesedihan dia ya, kalau dia dulu selalu ditinggal orang tua gitu ya, dan dia kerja jadi pembantu gitu, terus dia sekolah, terus dia bisa berprestasi. Harusnya dia bisa berpikir itu sih. Next, kebanyakan main TikTok, kau bocil, salah kau sendiri. Sekarang wajar Dokter Richard minta ganti uangnya. Siapa suruh? Kau dari awal terima, bukan dipikir panjang dulu. Disuruh belajar malah main TikTok apa-apa diupdate. Kalau mau bebas bilang dari awal IG. Sumpah ya, gua sebel banget lihat si bocil bau kencur ini. Ini kata-katanya ngena sih, karena emang banget ya, dia selalu update tentang TikToknya ya. Selalu menurut gue ya. Apakah dia ingin jadi artis? Karena dia suka update gitu kan. Apakah? Wah, nanti kita bahas lah ya. Kalau saya main TikTok emang ngerugiin kehidupan kamu. Saya main TikTok itu hak saya. Rel, udah sih Rel, gak usah dilanjutin lah ya kasus kayak gini ya. Next, Dek Farel, udah betul itu pilihan yang tepat, karena kamu juga dimanfaatkan sama Dokter Richard. Lebih baik kamu pilih jalanmu sendiri, jangan dikontrol orang lain. Minta kekuatan sama Allah, hati jangan lepas tautan sama Allah, pasti dikasih jalan kemudahan bagimu. Kakak juga orang Medan, salam kenal kita ya. Waalaikumsalam. Wah, ini caper sih Rel. Ini caper Rel. Wah, ini caper sih ya. Ya, dari segi gimana gitu ya manfaatnya Dokter Richard ya. Dari segi mana loh? Segimana gitu? Segimana sih? Dari segi mana dia manfaatin? Itu dia pengen buat kamu sukses Rel. Orang manfaatin pasti gak mau ngeluarin uang ya. Itu namanya dimanfaatin. Dokter Richard loh ngeluarin uang dan nyuruh lu jangan, udah gak usah jadi artis kata dia kan. Sekolah, kamu fokus sekolah, kamu gak usah mikirin kerja, kamu gak usah mikirin kayak TikTok apa macem. Terus dia bilang terima kasih sepahaman. Tuh kan, lihat guys. Jadi si Farel sendiri itu ngira Dokter Richard itu manfaatin dia gitu. Dia manfaatin dari mana sih? Kagak ada manfaatin nih. Yang ada kamu tuh dibantu loh buat hidup sukses. Ini ya, kalau mikirannya selalu negatif guys. Coba Rel pikir selalu positif ya. Oke guys, jadi ini kayaknya ada komentar yang ngewakilin perasaan dia ya. Sedih gue liatnya Farel, dia ngasih secara sadar tanpa kau minta. Dia juga yang ngontenin kamu, terus dia viral. Kalau kamu disuruh kembalikan duit 40 juta, kamu minta bayaran konten yang viral karena ngonten sama kamu. Aku tahu kamu tertekan, aku tahu kamu orang baik, gak mandang duit juga, bijak ngambil keputusan. Aku juga sama, kalau menurut aku kerja walau gaji gede, kalau gak cocok, gak sinkron ngapain juga. Jadi kamu tagih uang hasil konten kamu yang ada di TikTok, YouTube. Jangan mau kamu dikasih kayak gitu. Kamu gak minta selama ini dari dia yang nawarin, maksa kamu. Jangan takut, Allah selalu bersamamu. Wah, ini klarifikasi dari Farel. Wah, ini ya guys. Oh, jadi Farel mikir kayak gitu. Sumpah ya Rel, satu konten viral itu gak sampai dapat 40 juta ya. Wah, Rel, gue kasih tau ya, di YouTube itu satu konten viral gak mungkin 40 juta. Karena gue sendiri punya YouTube, Rel. Jadi gak mungkin. Mau 2 juta penonton gak mungkin. 40 juta itu tidak mungkin. Mata uang YouTube di Indonesia itu sangat kecil gitu. Wah. Terus TikTok tuh dapat gaji dari mana? Gak ada gaji TikTok mah. Ya. Wah, gila. Rel, kamu gak ingat kamu diterbangin ya? Kamu dibiayain dari Medan ke Palembang buat dia mempromosikan kamu gitu kan. Wah, pemikiran Farel bener-bener masih anak-anak menurut gue ya. Oh, jadi Farel mikirnya kayak gini. Wah, gak salah sih. Salah orang sih Dokter Richard milih Farel menurut gue ya. Oke, jadi kita lihat jadi komen yang ngebelanya. Gue yakin komen yang ngebela ini adalah isi hatinya Farel dan isi otaknya Farel yang di screenshot. Tapi dia males ngomong ya. Ini kita baca. Bener banget, dia di sana hanya butuh teman aja yang care. Cowok, dia sendirian. Jadi intinya dia kesepian. Dia butuh kasih sayang yang tulus. Bener kak, tapi gak semua orang sama dan bisa disamakan. Hehe, daripada nantinya gimana-gimana, mending ambil keputusan dari sekarang. Nah, itu, ini isi hati dia. Isi hatinya ternyata busuk juga. Menurut gue busuk karena ya dia sampai mikir dia dimanfaatin loh. Karena dia berani publish ini, ya ini isi otak dia. Oke, ya dong, karena kalau kalian pasti mau update status nih ya di Instagram kan, lihat wih kalimat ini relate nih sama gue, gue upload lah, pasti kayak gitu dong. Sama ini klarifikasi dari Farel guys.
Tuh baca lagi ya. Saran aja ya Rel. Bagaikan diri sendiri, bahagiain orang yang disayang dengan cara kita senangin. Lakukan apa yang buat kita tanpa beban jika berat. Lepaskan. Thank you. Tuh kan ini isinya Farel kayak gini guys. Gimana ya? Gak bisa nyalain Farel juga sih. Ya Dr. Richard milih orang yang salah sih. Gue kira dia bakal berkembang gitu dengan kemampuan dia menang-menang lomba, dia bisa kerja sambil sekolah. Ternyata ya ekspektasi gue terlalu tinggi juga sih emang. Denger cerita dia, ya ekspektasi gue terlalu tinggi. Mungkin Dr. Richard sama kayak gue, ekspektasinya ketinggian guys. Dapat orang yang support banget, terima kasih Pak sudah membuat saya kuat. Apa nih isinya nih? Oke, kita baca dari komanya aja ya. Kalau Farel sudah mau tekad pulang, ya sudah pulang saja. Segera dan lanjutkan sekolah di tempat sebelumnya. Segera ambil tindakan, lanjutkan sekolah. Ganti rugi bisa dipikirkan nanti. Ini bapak-bapak nih yang komen nih. Pak, kamu itu harusnya ngasih tahu anak-anak loh Pak. Dia tuh tersesat di jalan Pak. Bilang, lo suruh di posisi gua biar tahu rasanya. Tetap sabar, aku pernah di posisi kamu. Tapi tetap semangat dan berjuang, Allah Maha melihat. Orang hanya mengetahui kekecewaan dari orang tersebut, tapi ya sudahlah, Allah Maha mengetahui segalanya. Ini dramatis banget menurut gue guys. Ya, ini dramatis banget. Kayak Anda tersiksa Farel. Gue yakin kalau Farel disiksa pasti dia bakal ngonten. Kan enggak. Oke, dia buat gambar. Oh, dia kan pengen jadi arsitek ya. Kau cita-citanya pengen jadi apa? Lebih ke artis. Loh, mau jadi artis ngapain mau jadi artis? Mau jadi arsitek. Gue dengarnya artis. Kenapa pengen jadi arsitek? Ya karena padahal lebih ke suka menggambar. Juga gambar. Kamu? Jadi dia suka gambar. Kok gambarannya begini? Oke, kita bisa baca ya. Keluarga emang masalah event mental orang. Apa ini guys? Apa sih? Apa ini? Ini gambaran seorang arsitek. Next. Kenapa mundur, kan masih beradaptasi bego. Saya tidak akan melanjutkan yang menurut saya sangat tidak nyaman. Kenapa nggak mundur dari awal? Cukup saya yang mendam sendiri. Kenapa jauh dari orang tua Rel? Ya. Oke, next. Waduh, dikit-dikit upload ya. Tiap hari ke ruang BK sekolah, baru terus curhat dan bercerita. Pertama live langsung 10k. Dan saya memutuskan bulat untuk balik ke Medan dan bergabung dengan keluarga kecil saya di Medan. Sekarang sadar kemewahan itu tidak semua membawa kebahagiaan. Baik, Kos Palembang. Oke, dia langsung siap-siap buat ke Medan guys. Buka DM lagi, ketikanya ramah sekali. Oke. Anaknya nggak tahu diri, udah dibantu malah ngelunjak. Bikin aja sana video sedih-sedih, play victim sejak dini. Ya emang viral Farel karena video sedih-sedih. Gue kira emang dia sesedih itu guys. Nah, gue denger podcastnya Dr. Richard Lee, ya cukup sedih banget si Farel. Ternyata kayaknya nggak sesedih itu deh, karena dia lebih milih balik ke Medan ya. Wow, gue kasihan neneknya ya. Pasti nanti di sana banyak netizen nih yang ngehujat neneknya juga nih. Apalagi Farel ya. Next. Udah dikasih enak, lu nggak bersyukur. Aduh, kesel banget anjir. Sama bro. Gua juga kesel bro. Dan siang pergi dari kos dan pulang ke Medan. Oke, nih dia ngasih kunci guys buat pulang ke Medan. Terus dia beli tiket pesawat Superjet dari Palembang ke Medan, Kuala Namun ya. Emang gak translate ya? Keren juga. Nah terus bismillah, terima kasih ya kak, udah baik banget sama Farel. Emang ini semua salah Farel. Semua fasilitas udah Farel balikin ya kak. Oke, jadi dia gak ngambil HP, mungkinnya laptop gak dia bawa, dibalikin semua. Next, Dr. Richard Lee. Dia menyebarkan kesedihan lagi kayaknya sih. Oke, kita lihat.
Kak, Farel pulang ya. Maaf, udah buat kakak kecewa besar. Mohon maaf kak, hari ini 11 Agustus 2023 Farel pamit pulang ke Medan. Sekali lagi terima kasih atas bantuan kakak selama ini. Mohon maaf atas segala kesalahan Farel. Karena pakai HP yang lama, jadi chatnya hilang semua dan izin pamit sama kakaknya. Oke. Next. Lapar, belum ada makan, jadi makan di bandara. Idih, banyak duit ya Wak. Bercanda ya. Berusaha untuk tidak kepikiran dengan ketikan orang, tapi sikit banyak ada ketikan parah ya. Sakit banyak, apa sikit ya? Dikit, ada ketikannya parah ya. Next, bye Palembang. Oke, dia ninggalin Palembang dengan foto di pesawat ya. Alhamdulillah sudah sampai di kampung halaman. Oke, ini Kuala Namun sih. Oke, gue udah pernah ke sana guys. Ya, ini adalah Kuala Namun ya. Gue pernah ke sana guys. Jadi gue hafal banget dan langsung nampak nenek, dan begitu turun langsung terkejut nenek dan nangis deras banget. Oke. Dan baru buka TikTok melihat konten yang support bang. Emang ada yang support ya? Oh, ini support, ini ngedukung Farel ya? Emang ada ya ngedukung Farel? Oke, udah habis ya. Ya, jadi kayak gini aja dan kita baca komen yang paling like-nya banyak di Dr. Richard rungkat ini mah WK. Bahkan Dr. Richard bilang karir dia minimal manajer loh. Nanti di salah satu perusahaannya Dr. Richard. Satu yang bisa menghancurkan masa depan dia cuma ada satu orang, dirimu sendiri. Target itu tidak tercapai. Bagaimana? At least dia pasti akan jadi salah satu manajer di perusahaanku. Karena sudah persiapkan ke Ya itulah ya. Ya gimana, kita gak bisa nyalahin. Gue juga greget gitu karena gue pengen banget di posisi Farel ya. Sekolah dibayar, ketika lu lulus SMA lu cuma bisa jadi manajer. Lulusan mana SMA jadi manajer kan? Biaya hidup ditanggung, udah kayak wow, lu udah tinggal nikmatin aja tuh hidup ya. Wow. Dan nanti kalau udah banyak duit tinggal bawa aja nenek lo ngekos bareng. Gitu aja sih, simpel itu. Aduh. Ya mungkin ini aja ya videonya buat klarifikasi dari Dr. Richard. Ya dia nggak mau ngurusin lebih lanjut masalah ini, kayak ya masalah sepele sih ini. Terus kalau dari Farel, intinya dia ngerasa dimanfaatin. Kok bisa ya mikirnya kayak gitu ya? Rungkat sih ya. Ya mungkin videonya sampai sini aja. Kalian bisa komen tentang pendapat Farelnya sendiri dan Dr. Richard. Kalian komen di bawah. Dan kalau misalnya gue ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Gue di sini Fadli. Sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.